Ada sesuatu yang gak bisa kita lihat, tapi dia mengatur alur hidup kita. Bukan takdir semata, bukan nasib yang diwariskan, tapi getaran batin yang setiap hari kita pancarkan. Tanpa sadar, tanpa suara, dan tanpa kita tahu, itu yang membuat semesta menentukan, datangkan atau jauhkan. Kamu bisa saja bekerja dari pagi sampai tengah malam, tapi kalau hatimu penuh ketakutan, penuh prasangka buruk, penuh keluhan, dan perasaan tidak layak, maka yang kamu tarik bukan uang, bukan keberlimpahan, tapi kebuntuan. Demi kebuntuan yang makin dalam. Bab 1. Kerja keras tak selalu jadi kunci. Sudah banyak yang membuktikan kerja keras belum tentu membawa hidup bahagia. Banyak yang memeras tenaga siang malam, tapi hatinya kering, dompetnya kosong, jiwanya lebih miskin dari apapun. Lalu kita bertanya, kenapa orang yang kerja sedikit malah uangnya lebih deras? Kenapa yang kelihatan tenang justru hidupnya terasa lapang? Jawabannya bukan karena dia malas, tapi karena dia mengerti satu hal yang gak semua orang sadar. Dia selaras dengan hukum getaran. Rezeki tidak selalu datang dari keringat, tapi seringkali datang dari keadaan batin yang selaras dengan takdirnya. Bab 2. Hukum magnet rezeki, logika yang masuk akal. Hukum tarik-menarik atau law of attraction, bukan mistis, bukan klinik, bukan hayalan kosong. Secara sederhana, hukum ini berkata, apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan yakini secara konsisten, itu yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Dalam keseharian itu sangat nyata. Contoh kecil, saat kamu yakin hari ini akan berat, maka semua kejadian terasa menyebalkan. Saat kamu merasa sedang apes, seolah segalanya jadi salah. Tapi saat kamu punya pagi yang damai, hidupmu seakan lebih ringan dijalani. Kenapa? Karena kamu hidup sesuai vibrasi yang kamu pancarkan. Maka jangan heran kalau kamu kerja keras, tapi dalam hatimu, kamu terus mengeluh, merasa miskin, merasa terancam. Maka kerja itu pun tertolak oleh energi semesta. Bab 3. Islam dan hukum tarik-menarik rezeki. Islam tidak pernah menyuruh kita jadi mesin pencari uang. Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar, tapi tidak mengandalkan diri sendiri. Allah sudah menetapkan rezeki kita sejak kita dalam kandungan, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Surat Az-Zariyat ayat 22. Tugasmu bukan mengejar, tugasmu adalah menyelaraskan hati, agar rezeki yang memang sudah tertulis untukmu bisa sampai dengan mudah. Ingat hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kamu yakin Allah akan cukupkanmu, maka Dia akan cukupkan. Kalau kamu yakin rezekimu sempit, maka semesta akan merapatkan pintu. Ini bukan sugesti, ini adalah hukum ilahiyah yang mengikat jiwa kita. Bab 4. Uang datang tanpa bekerja, tapi dengan getaran. Kalimat mencari uang tanpa bekerja sering disalahpahami. Bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa, tapi kamu tidak memaksakan hidup dengan tenaga semata. Karena terkadang uang datang dari ucapan yang menyentuh orang lain, dari relasi yang kamu bangun dengan tulus, dari ide yang muncul saat kamu dalam kondisi tenang, dari seseorang yang merasa tersentuh oleh kebaikanmu, dari konten yang kamu buat di waktu kosong tapi tulus niatnya, dari sedekah yang kamu beri diam-diam tanpa pamrih. Kerja batin yang penuh cinta sering lebih berdaya dari kerja kasar yang penuh keluh. Rezeki itu datang dari berbagai arah, seringkali dari arah yang tidak kamu sangka. Bab 5. Kenapa rezeki datang ke yang tenang? Bayangkan kamu mau menuang air ke dalam gelas. Kalau gelas itu pecah, kotor, atau miring, airnya gak akan tertampung dengan baik. Gitu juga hati kita. Kalau hati penuh trauma, dendam, iri, keluh, dan ketakutan, maka rezeki yang turun dari langit pun akan terpental. Hanya hati yang lapang yang mampu menampung curahan rahmat. Maka sebelum kamu sibuk kerja, sibukkan dulu hatimu untuk membersihkan ruang batin. Rezeki gak akan tahan tinggal di hati yang masih bising. Bab 6. Cara menarik uang tanpa kerja kasar, praktis dan islami. Pertama, bangun fajar dengan rasa syukur. Bangun lebih awal bukan hanya soal waktu, tapi soal menyerap energi pagi yang penuh berkah. Saat itulah frekuensi syukur paling kuat untuk memanggil rezeki. Kedua, sedekah yang penuh keyakinan. Sedekah bukan transaksi, tapi deklarasi bahwa kamu sudah merasa cukup. Itu getaran yang kuat untuk menarik keberlimpahan. Ketiga, afirmasi yang selaras dengan doa. Ucapkan,
Rezeki datang padaku dengan mudah. Karena hatiku terbuka, aku siap menerima dari arah yang tak disangka. Ini bukan mantra. Ini kalimat yang mengubah arah hati. Keempat, pelihara relasi, jaga adab. Rezeki sering datang lewat manusia. Kadang lewat kata yang baik, kadang lewat wajah yang ramah. Kelima, tenangkan dirimu setiap hari. Beri waktu untuk diam-diam, bukan malas, tapi ruang bagi inspirasi ilahi masuk. Jadi kalau hari ini kamu merasa lelah, tubuhmu bekerja, tapi hatimu terasa hampa, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak. Bukan menyerah, tapi untuk mendengarkan hatimu yang selama ini kamu paksa diam, mendengarkan panggilan Tuhan yang tertutup oleh ambisi, dan mendengarkan isyarat bahwa bisa jadi kamu sedang dikejar rezeki tapi kamu terus lari darinya. Di Nafas Baru, kita percaya bahwa tak semua gerak menghasilkan, tapi setiap getaran hati yang ikhlas pasti membuka pintu yang tak pernah kamu duga. Kalau isi video ini menyentuhmu, jangan buru-buru scroll ke video lain. Ambil napas pelan-pelan dan katakan dalam hati, aku layak hidup dalam berkah. Aku menarik kebaikan karena hatiku terhubung dengannya. Sampai bertemu di episode Nafas Baru berikutnya, tempat di mana kita semua belajar satu hal, bahwa rezeki sejati bukan hanya yang masuk ke rekening, tapi yang menenangkan hati.